Bagi investor pemula, mungkin akan cukup kesulitan dalam menerapkan komposisi ideal dalam portofolionya. Pada video ini, kita akan membahas 5 saham dengan berbagai karakteristiknya yang dapat dijadikan formasi portofolio layaknya sebuah tim impian yang sedang bertanding. Untuk itu, video ini diberikan judul Dream Team Portofolio Saham. Suatu tim basket yang sedang bertanding tentu memiliki 5 pemain inti yang ditempatkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Sebut saja center, point guard, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai posisi tersebut, tentu ada yang mempunyai tanggung jawab untuk menyerang, bertahan, dan sebagai perantara. Ternyata, posisi yang sama juga dapat kita manfaatkan untuk mengatur komposisi portofolio saham yang dimiliki. Anda bisa mengotak-atik sendiri komposisi saham yang dimiliki untuk memperoleh dream team yang ideal bagi kinerja pertumbuhan portofolio Anda. Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita untuk mengenal berbagai karakteristik saham yang berada di bursa, di mana ada saham lapis 1 yang dikenal dengan kestabilan harganya dengan fluktuasi yang tidak terlalu besar. Sebut saja nama seperti BCA, BRI, ICBP, dan lain sebagainya. Kemudian, ada juga saham lapis 2 yang sering disebut sebagai second liner, di mana lebih berfluktuasi, namun masih dapat diprediksi. Contohnya seperti ADRO dan BBTN. Di kategori ketiga, ada yang disebut sebagai saham third liner, di mana kecenderungannya memiliki fluktuasi harga yang sulit untuk ditebak, dan biasanya cenderung dimainkan oleh bandar. Sebut saja saham Dewa, Bumi, MPMX, dan lain sebagainya. Pada pembahasan ini, kita akan lebih fokus kepada saham lapis 1 dan 2 untuk menyusun komposisi tim portofolio yang ideal. Selain karena lebih aman, tentu saja faktor lainnya karena resiko yang bisa terjadi cenderung lebih kecil dibanding memiliki saham lapis 3. Ingat bahwa dalam berinvestasi itu bukan hanya soal profit yang harus kita capai, tapi bagaimana juga mengantisipasi kemungkinan resiko yang ada. Posisi yang cenderung saya sukai adalah dengan skema 2-1-2, di mana 2 saham yang berperan untuk posisi bertahan, 1 perantara di tengah, dan 2 saham untuk posisi menyerang. Tujuannya agar supaya risiko dan profit dapat diseimbangkan dengan komposisi yang sama. Apa saja saham yang dapat dikategorikan pada posisi-posisi itu? Simak penjelasan selanjutnya. Untuk posisi bertahan, saham pertama yang saya pilih adalah BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia. Tentu saja, siapa di sini yang tidak kenal dengan salah satu bank terbesar di Indonesia ini? Bank BUMN yang mempunyai aset dan profit terbesar di Indonesia. Bahkan, dari 600-an saham yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, BRI merupakan saham yang menghasilkan profit terbesar, mengalahkan pesaing-pesaingnya, khususnya sampai dengan tahun buku 2019. Bank ini merupakan bank yang mempunyai ruang lingkup paling luas dibandingkan bank besar lainnya, karena memiliki target market sampai ke pelosok desa. Jika Anda tinggal di desa ataupun mempunyai teman atau keluarga di sana, mungkin Anda bisa iseng bertanya, apa nama bank yang ada di desa tersebut? Kemungkinan paling besar nama BRI ada di dalam salah satu list yang mereka sebut. BRI tentu erat kaitannya dengan bank kelas masyarakat menengah, di mana fokus kepada penyaluran kredit mikro. Hal itu dapat kita amati pada laporan keuangan BRI dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dan 2018, di mana bank ini mempunyai outstanding kredit terbesar yang disalurkan dalam kredit Kupedes dengan nominal 307T, yang meningkat dari sebelumnya 274T di tahun 2018. Komposisi kredit Kupedes ini mendominasi dari total keseluruhan penyaluran kredit bank plat merah ini. Jika Anda memperhatikan komposisi kredit lainnya, seperti modal kerja, konsumsi, investasi, dan lain-lain, nominalnya bahkan tidak melebihi setengah dari outstanding kredit Kupedes. Ini menjadi bukti bahwa BRI fokus kepada penyaluran kredit dengan nama produk Kupedes. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu Kupedes, mungkin informasi ini dapat cukup bermanfaat. Berdasarkan informasi dari website resmi BRI, Kupedes merupakan kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi. Ditunjukkan untuk individual, badan usaha maupun perorangan yang memenuhi persyaratan
dan dilayani di seluruh BRI unit dan teras BRI. Kredit ini mempunyai 4 keuntungan, di mana untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan, perbaikan rumah, pembelian kendaraan, dan lain-lain. Berlaku juga untuk semua sektor usaha, meliputi pertanian, perdagangan, industrian, maupun jasa lainnya. Bunga yang diberikan pun bersaing, dengan syarat yang mudah, dengan salah satu hal spesial di mana agunan kredit tidak harus bersertifikat. Kenapa saya menempatkan bank ini di posisi bertahan? Bank ini merupakan perusahaan yang mempunyai status too big to fail. Apakah Anda pernah membayangkan bagaimana jika BRI tidak ada? Dengan aset yang sudah mencapai 1.000 triliun itu, tentu negara tidak akan tutup mata membiarkan BRI sampai harus dilikuidasi. Bagaimana jika semua ATM BRI berhenti beroperasi dan edisi yang dimiliki tidak berfungsi? Bagaimana masyarakat di pedesaan akan dapat melakukan aktivitas finansialnya dan memperoleh bantuan kredit dari perbankan tanpa harus memiliki agunan bersertifikat? Mempertimbangkan juga bahwa BRI merupakan bank BUMN yang tentu diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana tidak? Dengan mayoritas kepemilikan berada di negara, tentu pembagian dividen yang terus meningkat terbesar berada di negara Indonesia juga. Jika Anda memiliki sumber penghasilan yang mampu memberikan keuntungan besar setiap tahun, apakah Anda akan membiarkannya untuk bangkrut? Jumlah lembar saham BRI yang beredar sampai tahun 2019 adalah sebanyak 123,34 miliar. Dengan komposisi kepemilikan negara sebesar 56,75%, itu berarti negara mempunyai hak kepemilikan sebanyak 70 miliar lembar, atau sebanyak 700 juta lot. Dengan perhitungan dividen per lembar BRI tahun 2020 yang diterima sebesar 168,20, maka dengan komposisi kepemilikan seperti itu, negara kita mendapat pemasukan sebanyak 11,77 triliun. Itu hanya berlaku untuk tahun 2020 saja, atau pendapatan itu diperoleh hanya pada 1 tahun, belum dihitung dengan tahun-tahun sebelumnya. Apakah jika Anda mempunyai perusahaan yang mampu menghasilkan 11,77 triliun setiap tahun, Anda akan membiarkannya dilikuidasi? Tentu saja tidak, bukan? Hal lainnya adalah dari sisi market cap, di mana dengan posisi per 2019 mempunyai peringkat kedua di bawah BCA. Itu berarti BRI tentu mempunyai kontribusi yang besar untuk pergerakan IHSG ke depan. Apabila terjadi penurunan pada BRI, tentu secara tidak langsung mempengaruhi penurunan pada IHSG. Begitu juga sebaliknya. Nah, pertanyaannya, tentu semua kita memprediksi IHSG akan terus meningkat dalam jangka panjang. Berarti, secara tidak langsung, kita juga pasti optimis bahwa BRI akan meningkat dalam jangka panjang juga, bukan? Dengan berbagai pertimbangan di atas, apakah Anda masih berpikir bahwa perusahaan raksasa dengan kepemilikan aset dan profit terbesar di Indonesia ini akan bangkrut? Mungkin saja, dengan persentase yang sangat kecil. Namun, jika itu terjadi, bukankah perusahaan-perusahaan kecil lainnya sudah mendahulinya? Itulah alasan kenapa BRI cocok untuk ditempatkan pada posisi bertahan, di mana sebagai penjaga terakhir portofolio Anda. Emiten kedua yang berada di posisi bertahan adalah ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur. Siapa di sini yang tidak kenal dengan brand Indomie dengan slogannya Indomie Seleraku? Produk yang fokus kepada segmen mie instan ini sudah mempunyai brand image yang sangat kuat di masyarakat. Jika mengatakan kata mie instan, tentu produk pertama yang akan Anda ingat adalah Indomie, bukan? Bahkan, banyak yang lebih mengenal produk Indomie dibanding perusahaan ICBP itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, ICBP merupakan anak usaha Indofood Sukses Makmur. Terus, kenapa saya lebih memilih ICBP dibanding INDF itu sendiri? Bukankah sebenarnya, jika membeli induk usaha, otomatis kita memperoleh anak usahanya juga? Secara jujur, saya memilih ICBP tidak lain karena produk yang mereka miliki, yaitu Indomie. Sedangkan, jika dibanding dengan induk usahanya yang mempunyai berbagai jenis produk, saya tidak terlalu meliriknya. Dengan lini bisnis usaha yang luas, tentu biaya operasional yang terbentuk akan semakin besar juga. Apalagi jika penjualan usaha di beberapa lini bisnis yang tidak terlalu sukses dipasarkan. Hal itu membuat net income perusahaan malah bukannya bertumbuh, tapi cenderung tertekan. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa saya lebih tertarik dengan Indominya dibanding induk usahanya. Hal lain yang mau dibahas di sini adalah dari sisi penjualan dan net income. ICBP terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Jika Anda melihat net income ICBP sejak IPO tahun 2010 sampai 2019, Anda akan menemukan bahwa laba rugi mereka terus mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan, tidak pernah mengalami penurunan satu tahun pun. Tentu, hal ini menjadi menarik bukan? Bagi mereka yang ingin membeli saham yang terus mengalami peningkatan laba setiap tahun, dengan brand produk yang sudah kuat di tengah masyarakat, baik Indonesia maupun luar negeri. Hal lain yang dapat diperhatikan dari perusahaan ini adalah pemiliknya, di mana dengan mayoritas stockholder berada pada PT First Pacific Company Limited yang merupakan perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Hong Kong. Bapak Antoni Salim yang juga merupakan Presiden Direktur ICBP merupakan orang yang berpengaruh dalam mengontrol perusahaan tersebut, sehingga secara langsung juga berpengaruh terhadap ICBP. Tentu kita bisa melihat sepak terjang keluarga Salim yang sangat membantu terhadap perekonomian Indonesia. Pebisnis sukses kebanyakan mengenal kemampuan keluarga ini dalam berbisnis dan mengembangkan lini usaha di berbagai sektor. Dengan dipimpin oleh Antoni Salim, sekaligus pemegang saham mayoritasnya, penulis optimis ICBP dapat terus berkembang untuk tahun ke tahun. Dari sisi penjualan, terlihat juga bahwa ICBP memiliki pelanggan tetap, yang mana merupakan PT Indomarko Adi Prima, dengan persentase penjualan 64,84% di tahun 2019. Dengan adanya pelanggan tetap seperti ini yang berkontribusi lebih dari setengah total penjualan, tentu ICBP lebih mudah dalam memasarkan produknya, karena tidak perlu melakukan penjualan secara satu persatu. Hal ini diharapkan dapat berdampak terus pada peningkatan penjualan dan laba rugi perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Penjualan yang mereka lakukan juga lebih banyak kepada pihak berelasi dibanding pihak ketiga. Hal itu tentu cukup positif di mata saya, dengan alasan yang sama, bahwa perusahaan tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan biaya promosi untuk menawarkan produknya satu persatu kepada pelanggan. Mereka sudah mempunyai customer base yang lebih dari 50% penjualan, di mana mayoritas penjualan hanya berada pada dua perusahaan besar, yaitu IAP dan PDU, dengan komposisi 64,84% dan 5,47%. Sehingga, di tahun-tahun ke depan, dapat fokus kepada penjangkauan penjualan yang lebih besar lagi. Hal lain yang dapat Anda perhatikan adalah dari sisi harga sahamnya. Berdasarkan laporan tahunan 2018, jumlah saham beredar ICBP hanya sebesar 19,47%, atau dengan kata lain, kebanyakan dipegang oleh pemegang saham mayoritasnya. Dalam hal ini, PT First Pacific Company Limited. Dengan kondisi seperti ini, tentu harga sahamnya akan semakin stabil, karena Banner sulit mempermainkan harga sahamnya. Satu-satunya hal yang bisa membuat fluktuasinya naik turun dengan sangat cepat adalah jika mayoritas stockholdernya melakukan penjualan yang masif. Hal itu mungkin berbeda jika dibanding perusahaan lain yang mana mayoritas sahamnya berada di masyarakat, sehingga mudah untuk diperjualbelikan. Anda dapat melihat bukti nyatanya pada grafik harga saham ICBP yang saya ambil dari Yahoo Finance ini. Melihat grafik harga saham sejak tahun 2010 sampai sekarang, tentu Anda bisa melihat bahwa secara garis besar, fluktuasi harganya tidak terlalu signifikan, meskipun tentunya tidak akan lepas dari naik turun harga. Hal ini berbeda apabila Anda membandingkan dengan beberapa perusahaan lain yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik. Sekarang, coba Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika ICBP atau khususnya Indomie tidak ada. Mungkin berbagai kompetitor di industri mie instan dapat menggantikannya. Namun, jika membandingkan dari kelezatan mie instan Indomie, yang mana merupakan jiwa dari penghuni kos dan mahasiswa, apakah Anda bisa membayangkan kegalauan mereka tanpa Indomie? Di sini, saya mau menekankan bagaimana kekuatan dari brand image Indomie yang sudah melekat di hati masyarakat dan anak kos. Ingat, brand image merupakan salah satu valuasi perusahaan yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pembelian. Meskipun dengan lini bisnis yang sama, jika salah satunya mempunyai brand image yang kuat, dan bahkan tidak hanya di Indonesia, itu tentu menjadi salah satu pertimbangan tambahan yang harus diperhatikan. Berikutnya, kita akan membahas saham yang masuk pada posisi tengah atau sebagai perantara. Saham ini cenderung lebih fluktuatif dan memiliki resiko dibanding saham pada kategori bertahan. Pada posisi ini, saya mengambil saham TLKM atau PT Telkom Indonesia. Siapa di sini yang tidak mengetahui nama Telkom atau Telkomsel? Tentu setiap orang dan termasuk anak kecil sekalipun sudah mengetahui brand perusahaan yang satu ini. Bagaimana tidak, di zaman serba digital seperti sekarang, penggunaan gadget sudah tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa, dan bahkan balita sendiri terkadang memilikinya. Nah, jika mereka mempunyai handphone, tentu membutuhkan operator kartu, yang mana nama Telkomsel yang paling dikenal.
TLKM merupakan perusahaan telekomunikasi yang paling mendominasi lini bisnis komunikasi di Indonesia. Apalagi jika melihat status TLKM yang merupakan badan usaha milik negara. Tentu, untuk setiap proyek-proyek besar di negara akan menggandeng Telkom sebagai partner bisnisnya. Kepemilikan negara untuk saham ini adalah sebesar 52,09%, dengan jumlah saham beredar 51,60 miliar lembar. Sebagai informasi, berdasarkan laporan tahunan 2018, tercantum bahwa TLKM merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang tercatat di New York Stock Exchange. Meskipun bukan merupakan tolak ukur, namun hal ini dapat menjadi salah satu daya tarik dan kebanggaan tersendiri bagi perusahaan Indonesia. Selain itu, dengan umur perusahaan yang berdiri sejak tahun 1991 dan listing di Bursa Efek Indonesia tahun 1995, memberi jaminan tersendiri bagi investor bahwa TLKM merupakan perusahaan yang dapat terus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Apabila Anda melihat kinerja TLKM sejak tahun 2008, terlihat bahwa secara garis besar, perolehan net income-nya terus mengalami pertumbuhan. Namun, apabila membandingkan dengan kinerja BRI dan ICBP, TLKM masih cenderung lebih fluktuatif. Hal itu menjadi salah satu alasan kenapa saya memilih saham ini di bagian tengah dibanding sebagai saham dengan posisi bertahan. Sebenarnya, jika Anda melihat dari sisi pendapatan, TLKM mempunyai pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Namun, hal yang cukup dipertimbangkan di sini adalah bisnis proses TLKM yang berada di industri yang cenderung mengeluarkan biaya operasional yang tinggi. Bagaimana tidak? Tentu dengan bergerak di lini bisnis telekomunikasi, capital expenditure yang dikeluarkan terkesan bernominal jumbo. Misalnya saja untuk pengadaan tower, peluncuran satelit, dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan beban depresiasi yang tentu harus dicatat setiap tahunnya akibat pengadaan aset tetap dengan nominal yang besar. Hal itulah yang membuat meskipun pendapatan terus meningkat, pada tahun-tahun tertentu terlihat fluktuasi untuk net income perusahaan. Jika Anda melihat dari data laporan keuangan triwulan 3 2019, Anda akan menemukan biaya terbesarnya berada pada beban operasi dan pemeliharaan. Coba bandingkan dengan beban gaji pegawai yang mereka keluarkan setiap tahun. Dari data ini, dapat kita lihat beban operasi dan pemeliharaan TLKM adalah 17,62 T dan beban karyawan sebesar 9,74 T. Itu berarti, hanya dari biaya operasi dan pemeliharaan saja, sudah hampir 2 kali lipat dibanding gaji pegawai yang harus dibayarkan selama 1 tahun. Biaya lainnya yang dapat diperhatikan adalah biaya penyusutan dan amortisasinya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dengan pengadaan fixed asset yang cukup besar, tentu akan berdampak pada besarnya biaya penyusutan setiap tahun. Hal itu dapat Anda amati dari biaya 17,25 T yang setiap tahunnya dikeluarkan, hanya untuk penyusutan dan amortisasi saja. Jika membandingkan dengan biaya karyawan yang hanya 9,7 T, bukankah itu terlihat cukup kecil? Menurut saya pribadi, sebenarnya, salah satu keunggulan bersaing TLKM berasal dari statusnya sebagai badan usaha milik negara dan market leader di industrinya. Apabila perusahaan ini tidak mempunyai kedua status tersebut, maka saya pribadi akan ragu dalam menempatkan saham ini ke dalam formasi saham ideal yang dibahas di atas. Anda bisa membandingkan kinerja TLKM dengan beberapa pesaingnya di industri sejenis. Sejauh mana perbedaan kinerja yang dapat Anda perhatikan untuk hal tersebut? Kesimpulannya, saham ini sebenarnya cukup layak untuk dipertimbangkan, apalagi dengan melihat sepak terjangnya yang sudah cukup senior di Indonesia dengan status sebagai BUMN. Kinerjanya setiap tahun juga menunjukkan performa yang cukup baik, meskipun tidak sestabil dua saham sebelumnya. Namun, kelebihan TLKM yang mungkin tidak dapat Anda temukan pada BRI dan ICBP adalah dari sisi yield dividen yang diberikan. Yield dividen TLKM biasanya lebih tinggi dibanding yield dividen BRI ataupun ICBP. Tentu, hal itu dikarenakan dengan penghasilan sebesar 16,45 T sampai dengan triwulan 3 2019 saja, TLKM menjadi emiten yang menarik untuk dibeli. Negara juga sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan ini tentu mempunyai hak dalam memperoleh pembagian dividen setiap tahun. Apabila Anda melihat historis dividen yang dibagi sejak tahun 2008, mungkin terdapat sedikit fluktuasi. Namun, secara keseluruhan, TLKM menjadi emiten yang layak untuk diperhitungkan bagi penganut dividen investor selain BRI. Dengan memiliki brand power sebagai market leader di industri komunikasi, tentu TLKM juga mempunyai predikat sebagai perusahaan yang mana too big to fail. Coba Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika TLKM berhenti beroperasi. Mungkin sebagian besar dari Anda akan cukup kesulitan mencari signal HP dengan jaringan yang cepat.
apalagi bagi mereka yang hidup di daerah terpencil. Kebanyakan hanya signal Telkomsel lah yang dapat diandalkan, belum lagi mempertimbangkan dari sisi perusahaan. Kebanyakan perusahaan tentu menggunakan layanan Telkomsel sebagai media sarana jaringan komunikasi bisnisnya. Mungkin mereka mempunyai backup operator lain, seperti beberapa pesaing Telkomsel pada industri ini. Namun, penulis yakin, jika Anda melakukan survei pada beberapa perusahaan saja dan bertanya jaringan komunikasi apa yang mereka pakai, pasti nama Telkom akan disebut. Nah, dengan berbagai pertimbangan tersebut, apakah Anda merasa khawatir jika perusahaan ini bangkrut? Mungkin dengan persentase kecil, hal itu bisa terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, sektor yang terdampak bukan hanya secara perorangan, di mana tidak bisa mengakses foto eksis di Instagram atau nonton YouTube dengan lancar. Tapi lebih daripada itu, cukup berdampak pada jaringan komunikasi, sektor bisnis yang lain. Apakah Anda pernah berpikir sampai sejauh itu? Saham keempat, yang mana merupakan saham yang berada pada posisi menyerang, adalah BBNI atau Bank Negara Indonesia. Sebenarnya secara umum saham ini dapat ditempatkan di posisi tengah, sebagai perantara layaknya TLKM. Mengingat, BNI merupakan saham yang mempunyai nama besar, BUMN, dan pertumbuhan kinerja yang terus meningkat. Satu-satunya hal yang menyebabkan saya menempatkan saham ini di posisi striker adalah dari sisi valuasinya yang sudah murah. Apabila Anda mengikuti perkembangan harga saham, BBNI yang dulunya pernah menyentuh harga 10.000, kini hanya diperdagangkan di posisi 3-4.000 saja. Itu berarti harga sahamnya sudah berkurang sekitar 60% jika membandingkan dari harga tertingginya. Pertanyaan berikutnya, nah, mungkin saja kan penurunan harga itu karena memang sebelumnya harga sahamnya sudah mahal, atau dia mengalami penurunan kinerja, sehingga investor menilai saham ini menjadi lebih murah. Jika melihat dari sisi valuasinya saat video ini dibuat, dengan menggunakan harga closing price tanggal 17 April 2020, PBV saham ini berada di angka 0,63 kali, dengan PER 5,04 kali. Angka seperti itu mungkin tidak akan dapat Anda temukan pada sejarah saham blue chip yang sudah memiliki nama besar dengan kondisi normal. Hal itu menjadikan BNI menarik untuk dilirik sebagai saham yang berada di garis depan, di mana berpotensi menghasilkan keuntungan capital gain yang lebih besar dibanding 3 saham sebelumnya. Bagaimana dengan kinerja laporan keuangannya? Dari sisi net income, saham ini sebenarnya terus mengalami pertumbuhan jika melihat kinerjanya dalam jangka panjang. Memang, pertumbuhan di tahun 2019 tidak terlalu besar, dan bahkan hanya berada di bawah 5% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun, laba rugi yang dihasilkan cenderung fluktuatif. Namun menurut saya pribadi, harga yang ditawarkan saat ini sudah tidak masuk akal, bahkan cenderung murah untuk saham sekelas BNI. BNI merupakan saham perbankan terkenal yang mempunyai kinerja paling kecil dibanding 3 pesaing lainnya, seperti BRI, Mandiri, dan BCA. Namun, apabila melihat nama besar BNI dan kinerja laporan keuangannya, sebenarnya perusahaan ini layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. BNI merupakan perbankan yang lebih fokus pada kredit modal kerja. Hal itu dilihat dari komposisi modal kerja yang cukup besar jika dibandingkan dengan keseluruhan pinjaman yang diberikan, khususnya dalam mata uang rupiah. Nominal 215T sudah mencakup sekitar 46,13% dari total pinjaman yang diberikan dalam mata uang rupiah untuk data tahun 2019. Hal lain yang dapat diamati adalah dari segmentasi pasar BBNI. Menurut saya, saham ini cenderung membidik segmen pendidikan, yaitu sekolah dan universitas, untuk menjangkau perluasan bisnisnya. Apabila Anda mempunyai saudara atau anak yang sedang bersekolah, Anda bisa mengecek dari beberapa metode pembayaran, uang sekolah atau kuliah yang digunakan. Kemungkinan besar ada nama BNI di sana. Hal itu merupakan strategi yang cukup baik bagi saya pribadi. Dengan membidik pangsa pasar pendidikan, otomatis setiap tahun, perusahaan mempunyai nasabah baru. Dalam hal ini murid ataupun orang tua murid yang anaknya bersekolah atau berkuliah di tempat itu. Dari nasabah tersebut, perusahaan tentu bisa memperoleh pendapatan fee base-nya, seperti biaya administrasi. Dan tidak menutup kemungkinan hal itu bisa sebagai pintu awal untuk penyaluran kredit kepada orang tua mereka, baik itu kredit produktif ataupun hanya sekedar kartu kredit biasa. Anda bisa melihat beberapa contoh kartu BNI yang mana menggandeng beberapa universitas, seperti Universitas Jenderal Sudirman, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan masih banyak lagi. Sekarang, mari kita lihat lagi harga saham perusahaan perbankan yang satu ini. Berdasarkan data dari Yahoo Finance ini, dapat Anda lihat bahwa pada tahun 2020 ini, saham BNI mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan,
Dengan harga saham yang berada di angka 4.160 ini, sudah sama seperti harga yang pernah dicapainya di tahun 2010 atau 10 tahun yang lalu. Padahal, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, saham ini mempunyai kinerja yang terus bertumbuh setiap tahun, yang mana tentu laba yang dihasilkan pada tahun 2019 ini sudah jauh meningkat dibanding tahun 2010. Jika melihat laporan keuangan BNI tahun 2019, laba yang dihasilkan adalah 15,38 T. Angka itu sudah meningkat lebih dari 3 kali dibanding laba rugi BNI tahun 2010 dengan angka 4,10 T. Apakah hal ini merupakan suatu kesempatan yang jarang terjadi, mempertimbangkan nama BNI yang sudah sangat terkenal di Indonesia dan mempunyai aspek too big to fail? Saham terakhir yang saya masukkan sebagai posisi striker adalah PT Adaro Energi atau ADRO. Saham ini bergerak di sektor batubara yang cenderung fluktuatif. Hal itu menyebabkan terkadang kinerja keuangan ADRO menjadi naik turun mengikuti segmen industrinya. Namun, apabila Anda dapat memanfaatkan momentum yang tepat, saham ini merupakan salah satu saham yang berpotensi memberikan profit yang besar bagi Anda. Sebagai perkenalan awal, ADRO merupakan saham pertambangan batubara yang didirikan tahun 2004 dan listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. Pemegang saham mayoritasnya adalah PT Adaro Strategic Investment sebesar 43,91%. Kemudian, diikuti oleh Garibaldi Thohir sebesar 6,18% dan sisanya dimiliki oleh publik. Hal menarik di sini adalah dari sisi pemegang saham mayoritasnya, yang juga merupakan Presiden Direktur ADRO Garibaldi Thohir. Dari namanya saja tentu Anda sudah tidak asing, dan memang benar, ternyata Presiden Direktur ADRO masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Menteri BUMN kita pada saat ini, yaitu Erick Thohir. Anda tentu tidak asing lagi dengan melihat sepak terjang Erick Thohir dalam meningkatkan mutu dan kualitas BUMN di negara kita. Namun, terlepas dari nama Erick Thohir, dengan nama pemegang saham mayoritas yang berada di posisi Presiden Direktur ini, membuat investor menjadi sedikit tenang. Tentunya karena pasti Presiden Direktur akan bekerja dengan baik dalam memajukan perusahaannya. Toh dia juga memilikinya, bukan? Selain Presiden Direktur, ternyata jika Anda melihat komposisi komisaris direksi ADRO, Anda akan menemukan beberapa nama lain yang juga mempunyai kepemilikan saham ini, dengan persentase yang bisa dibilang cukup besar. Hal itu juga menjadi salah satu nilai tambah bagi kita, sebagai retail investor, untuk menginvestasikan dana pada perusahaan ini. Aspek lain yang ingin saya bahas dari ADRO adalah dari sisi kinerja keuangannya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, laba rugi perusahaan ini cenderung fluktuatif setiap tahun, karena berada di industri yang memang seperti itu. Ada kalanya mengalami peningkatan yang besar, namun ada saatnya juga mengalami penurunan yang luar biasa. Sebut saja laba ADRO pada tahun 2011 di angka 550 juta USD, yang kemudian berkurang menjadi 178 juta USD di tahun 2014. Namun, kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 404 juta dolar. Bagi investor dengan tipe konservatif, tentu hal seperti ini cukup menegangkan, karena emiten yang dimiliki mempunyai laba rugi yang cukup fluktuatif. Namun, ada satu hal lagi yang dapat Anda perhatikan jauh dibandingkan laba ruginya. Jika Anda melihat lebih detail dari sisi book value ADRO, terlihat setiap tahun terjadi peningkatan yang cukup stabil, meskipun laba mereka cenderung naik turun. Di sini, saya berpendapat bahwa manajemen dapat mengoptimalkan penyesuaian laba yang diperoleh dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan ke depan. Mungkin, dengan perolehan laba yang banyak, book value dapat meningkat dengan signifikan. Namun, bagaimana jika perolehan labanya hanya kecil? Tapi, dari fakta yang ada, kita bisa melihat bahwa manajemen ADRO cukup hebat dalam memaksimalkan kinerja tahun berjalan. Saya juga ingin membahas dari sisi dividen. Tentu tidak asing lagi di telinga investor bahwa perusahaan pertambangan mempunyai yield dividen yang tinggi. Dividen yield yang diberikan oleh ADRO juga cenderung menarik, di mana dengan kondisi kinerja yang baik bisa memberikan dividen sekitar 6-7% bagi pemegang sahamnya. Persentase seperti ini sudah setara dengan bunga kupon obligasi pemerintah yang Anda dapatkan selama 1 tahun, dan tentu sudah berada di atas bunga deposito perbankan. Dari sisi valuasi juga, saham ini masih dapat dikatakan menarik. Hal itu dapat dilihat berdasarkan harga saham penutupan tanggal 17 April 2020. PBV saham ini berada di angka 0,64 kali dan PER 5,89 kali. Dengan valuasi seperti itu, apabila ke depan terjadi lonjakan peningkatan kinerja, harga saham ADRO mungkin bisa meningkat hampir 100% dibanding harga saat video ini dibuat. Itulah alasan kenapa saya menempatkan saham ini di bagian striker,
Tentu, dengan mempertimbangkan capital gain yang dapat diperoleh dengan persentase yang cukup signifikan, selain mempunyai dividen yang menarik. Anda bisa melihat grafik harga saham ADRO yang saya ambil dari Yahoo Finance ini. Dari grafik tersebut, tentu akan sangat menggiurkan jika Anda mampu memanfaatkan peluang yang ada. Sebut saja pada akhir tahun 2008 di angka 500-an, yang kemudian naik sampai 2.600-an pada tahun 2011. Begitu juga tahun 2016 di angka 500-an, yang naik sampai 2.400-an di tahun 2018. Namun, Anda juga harus membuka mata lebar-lebar untuk faktor risiko yang ada, di mana Anda akan mengalami kerugian jika membeli pada tahun 2011 di angka 2000-an dan kemudian harga sahamnya turun sampai 500-an di 2016. Untuk itu, Anda dapat mengkaitkan hubungan antara net income perusahaan dengan harga saham yang terbentuk di pasar. Jika Anda mengamati saham ini, akan ditemukan hubungan korelasi yang cukup dekat, di mana ketika terjadi peningkatan untuk net income, harga saham pada beberapa tahun selanjutnya terus naik. Begitu juga saat terjadi penurunan kinerja dan harga sahamnya mengalami penurunan. Kesimpulan dari video ini, formasi Dream Team portofolio saham yang dapat diadaptasi adalah dengan strategi BRI dan ICBP di posisi bertahan, TLKM di posisi tengah, dan BBNI serta ADRO di posisi striker. Perlu saya sampaikan bahwa nama saham yang disebutkan bukan merupakan suatu jaminan bahwa Anda akan mendapatkan keuntungan yang pasti. Semua saham tersebut tentu mempunyai risiko kerugian, dan Anda wajib menganalisanya lebih lanjut sebelum memutuskan sesuatu. Karena semua risiko investasi tentu berada di tangan Anda sendiri. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Thank you.